Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas. Hari ini kita sudah masuk di tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kita mulai dengan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk disimak videonya. Semua hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Berikut sudah tampil gambar tentang daur hidup ayam. Bisa kita lihat di sini, ayam betina ini bertelur, ya. Ini hasil telurnya. Nah, jadi telur-telur yang biasa kita konsumsi itu ada di tahap yang seperti ini. Nah, kemudian tahap berikutnya, telur itu akan berubah jadi embrio. Jadi embrio itu kayak ada anak ayamnya gitu ya, tapi belum sempurna. Masih di dalam cangkang telurnya. Kemudian tahap berikutnya, setelah embrionya itu sempurna, telurnya akan menetas. Dan keluarlah anak ayam. Jadi anak ayam ini nanti seiring bertambahnya waktu juga bisa menjadi ayam dewasa. Nah, ciri-ciri ayam berbulu, kemudian berkaki 2. Ini kakinya 2. Kemudian bertelur. Jadi cara berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Kemudian bernapasnya dengan paru-paru. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga tubuh ayam bertambah besar. Jadi pemberian makan dan minum ayam itu setiap hari ya, supaya ayamnya bisa tumbuh besar, supaya anak ayam bisa menjadi ayam dewasa. Gambar yang tampil ini adalah daur hidup kucing. Siapa yang pelihara kucing di rumah? Angkat tangannya. Nah, kucing itu ciri-cirinya berbulu, kemudian berkaki 4, cara berkembang biaknya dengan melahirkan, dan bernapas dengan paru-paru. Jadi kucing itu juga sama seperti ayam tadi, setiap hari kucing harus diberi makan sehingga tubuh kucing itu bisa bertambah besar. Kalian bisa perhatikan di gambar ini. Nah, kita mulai dari yang ini ya. Ini kucing dewasa. Kucing dewasa tadi berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, dia akan melahirkan anak-anak kucing. Jika anak kucing ini diberi makan dan minum secara teratur setiap hari, maka anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda. Kalau sudah sampai menjadi kucing dewasa, nah akan berputar lagi. Kucing dewasa bisa melahirkan anak-anak kucing yang lain. Anak-anak, kalau yang ini adalah daur hidup kupu-kupu. Siapa yang sering melihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu biasanya memiliki tampilan yang cantik. Jadi sayapnya itu berwarna-warni ya. Ini adalah tampilan daur hidup kupu-kupu. Jadi akan dimulai dari telur. Ya, jadi kupu-kupu itu bertelur. Biasa telurnya itu ada di daun ya. Jadi setelah kupu-kupunya bertelur, nah kemudian telur-telur ini akan menjadi ulat. Ini gambarnya. Nah, jadi ulat daun. Ya, jadi ulat-ulat itu memakan daun-daun sehingga tubuhnya bisa menjadi besar. Kemudian setelah itu ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong.
Nah, ini dia kepompong, dari ulat jadi kepompong. Ini gambarnya. Kalian sering lihat gak sih kepompong? Kepompong ini seperti ulatnya itu dibungkus selaput gitu ya. Jadi dia nggak kelihatan, ada bungkusnya. Ya. Setelah dia berubah menjadi kepompong, nah kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini setelah jadi kepompong dia akan berubah jadi kupu-kupu. Ini gambarnya. Nah, cantik ya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki daur ulangnya sendiri-sendiri. Ada yang tahu ini daur hidup hewan apa? Ya, betul. Ini adalah daur hidup hewan katak, ya. Nah, akan Ibu tampilkan penjelasannya seperti ini. Kita mulai dari katak dewasa. Katak dewasa ini akan bertelur. Nah, ini telurnya ya. Biasa telurnya itu diletakkan di air ya. Kemudian telur-telur ini akan berubah jadi embrio seperti ini. Nah, setelah jadi embrio dia akan berubah menjadi kecebong ya. Nah, kecebong. Ada yang sering lihat kecebong nggak? Jadi kecebong itu, nah ini kecebong disebut juga berudu. Jadi ada yang menyebut kecebong, ada yang menyebut berudu, artinya sama aja. Jadi kecebong itu biasanya menempel pada tanaman air seperti ini. Setelah pada fase kecebong, nah akan berubah lagi. Nah, seperti ini bentuknya, lebih besar ya, lebih besar daripada kecebong. Nah, pada fase yang seperti ini sudah mulai bernapas menggunakan insang ya, bernapas menggunakan insang. Lanjut lagi ke fase berikutnya, ekor kecebong bertambah panjang. Maju lagi. Nah, ada tumbuh kaki seperti ini. Nah, tumbuh kaki belakang ya. Maju lagi ke fase berikutnya, ukurannya bertambah besar. Kemudian fase berikutnya kaki depannya mulai tumbuh. Nih, ini udah mulai kakinya ada 4 ya. Fase berikutnya yang berubah adalah ekornya. Ekornya yang tadinya panjang berubah jadi pendek. Setelah itu berubah menjadi katak muda. Katak muda sudah tidak ada ekornya lagi ya. Kalau sudah menjadi katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa itu bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa hidup di air dan di darat, disebut juga amfibi. Jadi katak itu bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Hewan yang bisa hidup di air dan di darat disebut amfibi. Gambar berikut adalah gambar daur hidup hewan nyamuk. Bisa dilihat gambarnya di sini. Ini adalah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur. Di mana nyamuk-nyamuk itu bertelur? Nyamuk-nyamuk itu bertelur di atas air. Nah, kemudian setelah menjadi telur, proses berikutnya adalah menjadi larva atau jentik. Kalian pernah lihat nggak? Di air ada hewan yang uget-uget seperti ulat. Nah, itu namanya larva atau jentik. Setelah itu, jentik-jentik itu akan berubah menjadi pupa. Nah, seperti ini. Setelah jadi pupa, akan berubah lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, anak-anak, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Jadi terjadinya di air ya. Kemudian, beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit. Contohnya demam berdarah. Ada yang tahu apa nama nyamuk penyebab penyakit demam berdarah? Betul sekali, nyamuk Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk.
Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Oleh karena itu, kita semua harus rajin membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, kita dapat kosakata baru loh. Apa saja ya? Ada daur hidup, embrio, kepompong, berudu, amfibi, larva, pupa. Nah, anak-anak ibu, semoga video yang kalian simak tadi bisa bermanfaat buat kalian. Ingat pesan ibu, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu patuhi kedua orang tua, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.